warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati yaitu pembina Yayasan Al-Falah, dan yang kedua yaitu Kabid Infocom Bapak Taufik, dan juga penguji 1 Pak Hendra beserta penguji 2 yaitu Bapak Wahid yang sangat saya hormati, dan juga kepala jurusan SMK Al-Falah yaitu Bapak Abdurrahman yang sangat saya hormati, dan juga adik-adik anak-anak SMK Al-Falah yang hadir pada siang hari ini. Pertama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua oleh Allah diberikan kesehatan. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat dan hajat kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan ajarannya kita bisa membedakan baik yang hak maupun yang batil, yakni din Islam. Adapun susunan acara pada siang hari ini yaitu yang pertama pembukaan, dan yang kedua yaitu sambutan 1 yang akan disampaikan oleh pembina Yayasan Al-Falah, dan yang kedua sambutan kepala jurusan, dan yang ketiga yaitu agak inti yaitu urusan kompetensi kejuruan, dan yang keempat yaitu doa atau nama-nama. Mari acara ini kita buka dengan membaca umur kitab. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat dan hajat kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Wa ilahi wa ala kunati saya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh pembina Yayasan Al-Falah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Saya hormati Bapak Kabid Infocom Kota Kabupaten Probolinggo, Bapak Ovi yang sekarang dalam perjalanan menuju ke Kewali. Dan saya hormati Bapak Hendra sebagai penguji pertama, kemudian Bapak Wahid penguji yang kedua. Juga saya hormati Kepala SMK Al-Falah serta Bapak Omar sebagai
dibuat di SMK Al-Falah. Sebelumnya dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, yang selalu kami banggakan, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini kita bisa masih diberi kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya, walaupun sekarang ada virus yang sangat mematikan, tapi tidak usah takut. Yang penting kita menjaga aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh para dewan guru dan juga dari sumber-sumber yang lain. Bagaimana caranya ketika kita keluar dari luar rumah, kita masuk, apa yang kita lakukan itu sudah disediakan cara cuci tangan yang baik, maka itu insya Allah untuk bisa menyelamatkan kita sendiri. Dan yang penting kita bisa menjaga dengan waktu 14 hari ini, kita masih diizinkan untuk bisa melakukan UKK karena ini sangat penting sekali. Namun tetap kita menjaga kaidah-kaidah bagaimana yang sekiranya kita dijaga oleh virus yang mematikan itu. Jangan menyepelekan, tapi juga jangan terlalu takut. Yang penting kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jiwa kita, diri kita, tingkatkan ibadah kita untuk mohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah dan kita berselawat kepada Nabi kita, insya Allah selalu akan dijauhkan dari bala musibah itu. Amin ya rabbal alamin. Dan juga anak-anak sekalian, kalian di tempat di SMK Al-Falah ini, tolong nomor satu adalah bagaimana cara menjaga akhlak, bagaimana menempatkan diri kalian dimanapun tempatnya, itu betul-betul dijaga. Sehingga kita juga akan, kalau sudah akhlak yang dikedepankan, maka kita akan dijauhkan dari segala mara bahaya dan juga segala bentuk apapun yang akan merugikan pada diri kita. Itu kuncinya di situ. Karena akhlak adalah segalanya. Dan sudah itu insya Allah kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Juga upaya-upaya cara akademis pun kalian juga harus betul-betul punya upaya dan semuanya yang tinggi. Jangan cuma berdoa, tapi upaya lain tidak. Ini namanya bincang. Tapi kedua-duanya harus betul-betul kita jalankan supaya kalian betul-betul upaya sudah ikhtiar sudah ada dan semuanya permohonan sudah dilakukan. Allah semuanya yang akan mengatur, Allah semua yang akan mengizinkan, Allah semua yang akan meridhoi kalian mau jadi apa. Ya, tolong pesan kami ini, kalian setelah keluar dari SMK tetap jaga akhlak, apalagi sudah rumah tangga. Kalau saya melihat dari medsos ini mengerikan, sangat mengerikan. Ya, tolong anak-anak harus bisa menjaga itu semua. Jangan sampai kalian masuk di dalam media sosial tapi hal yang negatif. Masuklah media sosial tapi yang positif, yang bisa mendapatkan suatu yang baik. Ya, ini nanti masuk di media sosial tapi hal yang negatif. Nah, ini masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak semua dijauhkan dari itu semua sehingga selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para penguji, Bapak Amindra dan Bapak Wahid, dan juga saya aturkan terima kasih kepada Kepala SMK Al-Falah dan juga Bapak Firman sebagai Kepala Keseluruhan. Dan saya terima kasih pula kepada anak sekalian yang berupaya dalam melakukan pendidikan ini. Sekarang itu melakukan UKK, mudah-mudahan kalian semua bisa mengatasi semuanya
dan semoga kalian selalu nantinya apa yang menjadi harapan yang menjadi cita-cita dikabulkan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah hari ini tepat tanggal 21 Maret tahun 2020 insyaallah kita melaksanakan kegiatan UKK yaitu uji kompetensi keahlian. Shalawat dan salam serta tercurahkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberi kita menjadi seperti sekarang. Yang kami hormati pembina Yayasan Al-Falah Bapak Abdul Hadi, yang kami hormati Ustaz Jamroni sebagai Kepala SMK Al-Falah, yang kami hormati Bapak Hendra juga Bapak Wahid dari Diskominfo Kabupaten Probolinggo yang sudi untuk hadir menjadi penguji dalam kegiatan UKK siswa SMK Al-Falah Persis. Perlu kami sampaikan kepada semuanya bahwasanya kegiatan ini adalah merupakan bukti kelanjutan daripada uji kompetensi kalian, dalam arti apakah nantinya setelah selesai pendidikan di SMK apakah sudah siap bekerja seperti itu. Jadi sekarang ini adalah menguji sejauh mana kalian selama 3 tahun menempuh pembelajaran di SMK Al-Falah itu sudah mampu dan siap bekerja dengan mutu SMK yaitu apa? SMK bisa hebat. Ya, harapan kami seperti itu. Jadi kalian harus bisa hebat nantinya pada saat selesai di SMK Al-Falah ini. Kemungkinan mungkin mau melanjutkan kuliah pun insya Allah siap. Nah, kegiatan ini mungkin bisa saya informasikan kepada para penguji. Mungkin kami adalah satu-satunya jurusan seperti ini, yaitu produksi dan jangka program televisi, di mana kita membuat karya seperti sinematik, kemudian dokumenter, kemudian iklan layar masyarakat, atau apa yang ditayangkan di televisi itu sudah pernah kita buat. Nah, di sini kami mohon kiranya bisa dinilai karya-karya anak kami sejauh mana nanti fair-fair saja, tidak usah sungkan kepada saya atau kepada yang lainnya. Kalau misalkan kurang ini, kurang itu, mohon sehingga menjadi acuan kepada anak-anak kami untuk bisa lebih baik lagi. Seperti itu. Untuk format penilaian itu sudah standar dari BNSP. Mungkin nanti kita harus melaporkan hasil UKK ini kepada Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur. Kalau kita lihat di sana ada logo Jawa Timur, kemudian ada logo kabupaten, kita menyertakan, jadi mohon izin karena saya sertakan di situ ada logo kabupaten karena memang domisili SMK Al-Falah ada di wilayah Kabupaten Probolinggo. Jadi nanti anak-anak harus siap ditanya oleh penguji. Kemudian untuk sebagai bocoran saja para penguji, dimana mohon maaf sebelumnya tahun ini adalah tahun kedua daripada SMK Al-Falah. SMK Al-Falah berdiri tahun 2016, kemudian kemarin tahun 2019 kita sudah meluluskan, itu ada 12 siswa. Dan alhamdulillah hari ini tahun ini kita 13 siswa. Kita memang sabar. Awal-awal kita siswa kita ada 22, kemudian pada saat kelas itu kok jadi 12, jadi 13. Nah itu hanya yang tahu sudah kondisinya seperti apa. Jadi mohon bisa dimaklumi karena juga kita memang
ada di dalam pondok seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya nanti kepada anak-anak untuk bisa menerima apa yang nanti diuji atau disampaikan oleh para penguji. Harapannya kalian nanti ada tambahan ilmu, ya biasanya seperti itu. Kalau yang tahun kemarin itu ada Pak Dodi, juga dari Infocom, juga ada Pak Subri dari Infocom. Kita memang kerjasama dengan Infocom Kabupaten Probolinggo supaya apa? Kita lebih dekat lagi karena juga wilayah kita ada di Kabupaten Probolinggo. Mungkin dari saya cukup, hingga kalian juga meningkat waktu karena sudah siang. Awalnya kita start jam 9, harusnya kita mundur karena ada sesuatu hal. Mohon maaf bila mana ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu uji kompetensi kedua kepada penguji 1 Pak Indra atau Pak Wahid, penguji 2 untuk silakan. Rambut cokun. Ayo coba dulu. Tak bejo ke jo? Aman tak bejo pun jarang gini tak bejo tak sakit. Panas Indonesia kok ngangkat tuh. Aduh. Indonesia ngangkat ya. Kadang Muhammad, ini sakit. Oke, ini sakit. Bila sakit Muhammad? Ah tadi, bu, ini apa tu? Salam Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Sehat itu murah, sakit itu mahal. Bagaimana cara mempunyai keluarga yang sehat? Mudah, caranya dengan PHBS, yaitu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat dapat dimulai dari hal yang sangat sederhana, seperti yang pertama, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita secara berkala. Yang keempat, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kelima, menggunakan air bersih dan mengalir. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Yang ketujuh, memberantas jentik-jentik nyamuk. Yang kedelapan, mengkonsumsi buah dan sayur. Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dan yang terakhir, tidak merokok di dalam rumah. Itulah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan bersih di sekitar kita. Ayo, saatnya kita berperilaku hidup bersih dan sehat. Terapkan di rumah keluarga kita dan jadikan sebagai kurikulum untuk diaplikasikan demi kesehatan anak bangsa. Salam Kermas, Gerakan Masyarakat Sehat. Iklan layanan masyarakat dipersembahkan oleh Kita selalu berkarya, terus semangat sehat masyarakat.
BMBS. Berarti ada dua kelompok. Iya. Yang kedua. Ada apa gue jadi ini? Orang ngambil ada ini gitu. Program apa gitu? Ya, betul. Rede. Ini Rede. Salam Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ungkapan tersebut bukan tanpa alasan. Begitupun juga dengan kasus demam berdarah yang banyak dijumpai di negara tropis. Seperti kita tahu bahwa mencegah demam berdarah adalah dengan gerakan 3M+. Dan mencegah dengan 3M+ lebih baik daripada hobi. Penyakit TBD dapat dicegah dengan gerakan PSN 3M+. Apa yang dimaksud dengan 3M+? Yaitu menguras tempat penampungan air dan bak mandi minimal seminggu sekali. Yang kedua, menutup tempat-tempat penampungan air yang bisa menjadi tempat dan sarang dari nyamuk. Yang ketiga adalah mengubur dan mendaur ulang barang-barang bekas. Adapun plus, yaitu 1. Menaburkan bubuk larvasida atau bubuk abate. Yang kedua, menggunakan obat nyamuk dan anti nyamuk. Yang ketiga, menggunakan kelambu saat tidur. Yang keempat, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Yang kelima, menanam bunga lavender untuk pengusir nyamuk. Yang keenam, mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah. Yang ketujuh, menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk. Ayo kita lakukan gerakan 3M+ agar keluarga kita tidak terjangkit penyakit demam berdarah. Salam Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Iklan layanan masyarakat dipersembahkan oleh Sehat awali dari kita, selalu berkarya, terus semangat. Sehat masyarakat Indonesia. Itu tadi tadi anak-anak dari dua kelompok. Yang pertama adalah tentang iklan layanan masyarakat, yaitu pencegahan demam berdarah, tentunya diabetes, perilaku hidup bersih dan sehat, di mana masih berkaitan dengan virus corona. Kayaknya di mana-mana sekarang harus PHBS. Nah, jadi kemarin kita sengaja menggandeng Puskesmas Mahendra, artinya apa, lagi marah-marahnya virus itu, ya kita bikin iklan apa ya. Nah, itu akhirnya sama-sama anak-anak, usulan daripada anak-anak akhirnya kita terima. Oke. Dan itu tadi merupakan kepala Puskesmas yang menyampaikan. Awalnya maunya tidak harus dari dinas kesehatan,
tapi kayaknya akan terlalu ribet nanti harus surat menyurat seperti itu, mungkin nanti Mas Dr. Anang ya sebagai wakil daripada dinas pendidikan kita bekerjasama dengan Puskesmas, dan memang kami dari Pondok Pesantren kita sudah MOU, artinya di sini juga ada Pokesren, yaitu pos kesehatan Pondok Pesantren sudah bekerjasama dengan Puskesmas yang terdekat. Jadi misalkan anak-anak sakit kayak sakit paru tadi itu masih bisa ditangani, tapi kalau sudah tidak bisa itu kita harus rujukan ke Puskesmas. Jadi setiap pesantren itu sudah memiliki dengan Puskesmas yang terdekat. Yang mungkin saya sampaikan untuk yang begini mungkin bisa dimenangkan lagi. Fokus di Yang pertama dulu, yang pertama. Dipercepat, sedikit langsung. Pada yang kita fokus di sini anak-anak. Jadi ada temennya kenapa tidak cuci tangan, dia jawab mengapa harus cuci tangan, orang tidak saja kita ini tidak sakit. Ya, kenyataannya seperti itu, dia apa? Ya, tapi wawa alam itu. Tapi kalau kita bersih, alhamdulillah kan sebenarnya bisa sakit lah kalau memang begitu. Jadi ini iklan layanan masyarakat tentang tidak berbeda itu tadi. Jadi salah satunya adalah mencuci tangan sebelum kita makan. Mungkin bisa dinilai dulu untuk yang pertama adalah Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat. Tidak ada yang terkena virus corona? Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah. Jadi saya mengapresiasi ya, secara pribadi saya mengapresiasi apa yang telah kalian buat hari ini. Dan ini merupakan kebanggaan tersendiri ketika kalian dapat membuat sesuatu dan itu bisa ditonton oleh banyak orang, kan gitu ya. Nah, perkara itu nanti suka atau tidak suka itu tergantung. Jadi ketika kita membuat sesuatu itu memang harus dari awal, mulai proses awal. Nah, dimana orang tidak paham itu. Orang kan kalau netizen hanya bisanya untuk mengkritik saja ya. Oh gini pak, ini suara. Nah, dari kritikan-kritikan itulah kalian harus bangun ya untuk menciptakan gambar-gambar atau sinema-sinema yang menjadi lebih baik. Ya. Nah, berbeda kalau kita misalkan ini masuk dalam film pendek ya, iklan layanan masyarakat kan gitu ya. Nah, dalam broadcasting saya yakin Anda sudah paham betul. Jadi tidak mudah untuk membuat satu film ini kan gitu ya, apalagi sampai durasinya 3 menit kan gitu ya. Nah, di sini pasti ada yang kalian langkahi, ada 3 tahap ya kan. Yang pertama apa? Praproduksi. Yang kedua Produksi. Yang ketiga Produksi. apakah produksi masuk ke dalamnya? Ya, banyak ya di situ ya. Ada banyak komponen-komponen yang kalian pahami kan gitu ya. Misalkan praproduksi ya kan. Kalian harus mencari ide ya. Ingat, ide itu mahal kan gitu ya. Ide itu mahal sehingga padahal di lingkungan pesantren itu banyak ide-ide yang perlu kita angkat ya, pesan-pesan moral yang perlu kita pikirkan. Kita buat audiovisual kan gitu ya. Jadi termasuk salah satunya ini. Jadi kalau misalkan kita akan cut iklan layanan masyarakat ya, yang di pesantren untuk ditampilkan itu banyak ya. Misalkan mencuci kamar mandi misalkan setiap minggu, membiasakan bersih di dalam kamar ya.
Kebiasaan saya juga dari pondok ya, kebiasaan pondok biasanya cucian sampai 1 minggu dari dicuci gitu ya kan. Iya, pada kan itu sama. Jadi agar supaya itu dimunculkan sebagai elemen masyarakat itu bagus. Nah, di dalam reproduksi sudah lengkap di sini ya. Jadi di situ ada scripting ya. Sudah tahu? Ada yang namanya scripting, terus kemudian ada narasi. Ya. Ada skenario. Kan gitu kan ya? Ada peralatan tool yang harus disiapkan. Kan gitu ya. Ada kemudian ide-ide yang perlu dicantumkan, ada efek-efek yang perlu dimasukkan ya. Dan seperti itu. Nah, misalkan contoh kayak seperti tadi kayak Bu Camat, Bu dokter yang menyampaikan sesuatu. Kalau orang yang minim misalkan nggak bisa ya berburu kan itu. Tapi seperti itu bisa mundur kan ya? Bisa. Buru kok ada kan itu. Nah, saya pengen tanya itu kan pakai apa? Green. Nah, sudah pakai green screen ya? Ya. Di situ sudah menggunakan green screen. Nah, green screen-nya itu yang perlu saya tanyakan, apakah betul-betul green atau masih belum green? Green betul ya? Green betul. Ya, tapi saya lihat masih ada ada bintik-bintik yang muncul di situ. Nah, itu perlu kalian perlu kalian perbaiki lagi ya. Seperti itu kan perlu direncanakan di awal. Mulai dari lightingnya kan itu ya, soundnya ya, audionya, terus color gradingnya harus menggunakan apa kalau kita masuk ke dalamnya. Nah di situ misalkan di production, nah yang produksi ini sudah masuk ke dalam tahap dia mengumpulkan bahan-bahan. Ada tim produksinya ada berapa orang? Nah, ada 6 ya, ada 6. Saya yakin dari 6 itu kalau misalkan bekerja sama akan cukup baik. Ini sudah menggunakan apa softwarenya? Adobe Premiere ya, yang berapa versinya? Yang 6 ya. Ya, jadi banyak software-software yang bisa kita gunakan di situ untuk memproduksi atau membuat ini ya. Ada yang instan, ada yang memang kita harus membuat, ada template-nya juga seperti ini. Nah, di tahap post production, nah ini juga perlu ya. Jadi kita lihat mana yang kurang. Nah dari segi cara pengambilan gambar misalkan saya cek tadi banyak angel-angel seharusnya yang perlu kalian lihat lagi misalkan. Jadi untuk sebagai bahan ya, sebagai bahan atau misalkan kalian buat lagi. Jadi angel itu tidak harus menutup, tidak harus di atas kepala. Ya, kalau misalkan kalian bikin film yang sinematik ya, jadi kalian bisa buat gambar itu di bawahnya objek ya, objeknya ya. Jadi kalian bisa penning kanan, mungkin. Tadi masih nyotingnya masih gini ya, terus. Jadi masih ini. Jadi kalau misalkan ke atas kalian, kalau di bawah kan. Jadi bikin sinematik sekalian. Ya. Terus kemudian ada kameramen yang masih terlihat kamera. Nah, itu yang bocor istilahnya kan itu ya. Nah itu perlu dikurangi ya, jadi perlu dikurangi. Namanya kita belajar, jadi kita bisa dari sinilah kita harusnya bisa membangun sesuatu itu dari kritikan itu. Jangan kemudian itu jangan seperti itu. Dari itu seorang broadcasting itu susahnya minta ampun. Tapi kalau broadcast memang ya. Dari kalau di Kominfo kalian bisa lihat di web di Probolinggo ya, portal Probolinggo itu kameramannya 2, saya dengan Mas Indra ini. Nah di situ kita harus menyiapkan segala macamnya, baik dari segala peralatannya, terus kemudian kayak ada cara tertentu ya, kayak audionya tadi ada yang jadi di video ya, di video atau di film apapun itu yang ada audionya itu ada minimal apa namanya ya, kalau di dB namanya ya, lupa saya pengertiannya itu apa dB. Jadi kalau di video itu ada minimalnya, jadi minimal 6 dB, ada min dB ya, tidak boleh ya, bukan tidak boleh. Jadi kalau mau di atasnya paling tidak dia harus min 2
di atasnya itu sudah over ya. Jadi kalau misalkan mau kayak tadi ada yang suaranya yang keras, ada yang suaranya yang kecil ya. Jadi itu harus di namanya kalau misalkan di production itu namanya mixing ya. Jadi di mixing. Jadi kalian atur suaranya dulu ya, suaranya. Jadi kalau bisa terpisah. Mixingnya itu suara ya suara, terus kemudian backsound ya backsound. Jadi suaranya kalian mixing sedemikian rupa ya, baik dari equalizernya untuk treble, terus kemudian bassnya, terus kemudian vokalnya. Jadi kalian harus bisa membuat dia lebih kerendas gitu katanya orang. Ya kalau yang katanya orang YouTuber itu seperti itu ya, sehingga apa, enak didengar. Dia bassnya ada, reverbnya dia juga ada, treble-nya juga ada, gitu ya. Delay-nya dia juga punya. Ya, jadi, nah, bagaimana cara buat seperti itu? Ya? Nah, itu harus dipelajari lagi. Bagaimana? Ya? Makanya kita juga belajar. Ya, kita harus belajar. Belajarnya dari siapa? Bisa dari guru, bisa dari YouTube, bisa autodidak ya, semuanya. Jadi semua kita sudah ada YouTube itu, jadi tinggal pencet saja. Ya, itu ya. Jadi banyak sesungguhnya ya catatan-catatan yang perlu mungkin diangkat di situ ya, termasuk tadi salah satunya adalah color grading ya, color grading yang tidak misalkan yang tidak konsisten kan. Jadi kadang dia belang ya, kadang dia over jadi terlalu cerah ya. Kadang dia juga terlalu ngeblank hitam ya, petang ya, jadi petang. Nah itu harus dikurangi. Nah, makanya dari situ, disitulah perlunya adanya script ya. Jadi kalian harus tahu kondisinya. Makanya di script itu ya, di script dan bukan di apa namanya, bukan satunya itu ya. Script itu detail ya, detail dari sebuah skenario ya. Jadi script itu ada, dia harus mengambil teknik panning ya, angle focus, terus kemudian close up kan gitu ya. Jadi di situ masuk di skripnya. Terus kemudian jam, ada dengan di situ, ada jam berapa pengambilan gambarnya. Jadi kalau kita mau masuk betul, misalkan jam 12, saya harus pakai berapa, ISO-nya berapa, kalau pakai kamera ini edisinya pakai apa, terus aperture-nya harus bukan berapa. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika diproduksi semuanya itu konsisten warnanya, tidak ada yang over. Kalau misalkan over dikit, bisa kita minimalisir di primernya ya. Jadi kita bisa turunkan dikit. Tapi kalau sudah terlalu over, kalau kita turunkan malah tambah gambarnya agak bagus. Nah di situ ya. Jadi kemudian ada lagi seandainya ada narasi, itu akan tambah bagus. Ya. Ada narasi. Ada narasi tambah bagus ya. Terus kemudian ada audionya ya, audionya masih saling tabrak dengan narasi, terus kemudian dengan dialognya ya, dengan dialog. Jadi kalau misalkan ada dialog, diusahakan untuk backsoundnya itu paling tidak dituruni sampai dengan 10 sampai dengan 15 dB ya. Sehingga apa yang ditonjolkan itu adalah pesan-pesan suaranya seperti itu. Terus kemudian lighting ya, perlunya pencahayaan itu tadi. Kalau kita tidak punya lighting ya, makanya diusahakan agar mengambil gambar pada good moment itu tadi, good condition ya. Jadi misalkan di sini ini ruangannya bagusnya jam berapa kira-kira saya syuting. Misalnya jam 8 pagi karena matahari di sebelah timur, cahaya otomatis masuk ya. Nah sehingga jam 8 kita syuting di sana aja. Jadi enak, bagus, nggak usah lighting ya. Jadi kalau misalkan kalian syutingnya jam 12, nah ini harus menggunakan lighting sudah ya, karena sudah agak redup gitu ya. Terus kemudian di sini ada infografisnya sudah bagus ya, hanya saja hanya perlu elegan ya. Dan efek-efek juga kalau bisa dipakai di ada lebih jamin katanya, lebih bagus seperti itu. Terus kemudian satu lagi yang terakhir itu adalah shaking. Nah, bagaimana kalian harus bisa mengurangi shaking. Kalau misalkan kita
syutingnya itu dengan berjalan, maka diusahakan untuk tidak bernafas, kan gitu ya. Jadi kalau kalian jalan sambil bernafas, nah, ketika nafas otomatis kamera juga terangkat. Injil, jangan itu tidak bernafas ya. Jadi jangan bernafas. Ini tengah tenggorokan. Ya, ada sedikit tenaga dalam. Terus kemudian di situ ada yang namanya strap ya, tali strap. Jadi kalau misalkan yang sudah menggunakan DSLR itu manfaatkan tali strap untuk luka-luka di leher, sehingga dia akan mengurangi shaking itu tadi, sehingga meminimalisir. Jadi kalau misalkan nanti ada gonjangan sedikit, misalkan kalian ingin menstabilkan, kalau misalkan sudah menggunakan primer, kalian tinggal menggunakan stabilizer. Ya. Jadi stabilizer itu kalian manfaatkan work stabilizing. Ya. Jadi bisa menggunakan itu. Sehingga apa? Nanti pergerakannya itu mulus. Biasanya yang digunakan adalah bending itu tadi ya, bending left dan bending right. Sehingga apa? Mesinnya akan lebih mulus. Ya. Pergerakannya itu akan lebih bagus. Jadi meminimalisir shaking ini. Mungkin itu saja. Mungkin ada pesan-pesan dari Pak Mudra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Ketua Yayasan, Kepala Sekolah dan Tim Bawah. Nama saya Hendra ya, takut lupa. Terima kasih atas waktunya. Yang jelas saya tidak akan membahas tentang teknik, apalagi alat-alat, karena saya di sini tugas saya adalah hanya untuk melihat. Itu yang pertama. Jadi saya di sini mewakili ya dari tim pokok oke, netizen oke, ada saya netizen. Saya di sini ditugasi untuk melihat ini video yang menarik atau tidak. Oke Pak ya. Saya kayaknya lebih sedikit bercerita aja, jadi ini juga untuk memotivasi kalian. Tadi benar yang disampaikan Mas Wahid, biar mudah Mas ya, pakai Mas aja. Jadi apresiasi yang sedikit-sedikitnya untuk kalian para siswa, khususnya jurusan broadcasting, di mana ini jurusan masih sangat langka dan dewasa ini peran kalian pasti akan sangat dibutuhkan ke depannya. Mengingat perkembangan media sosial yang sudah sedemikian, otomatis ini sangat dibutuhkan orang-orang yang mempunyai daya cipta untuk menciptakan baik itu konten apapun itu, dan jelas semuanya sekarang adalah eranya era media sosial. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, langsung cerita aja. Jadi saya backgroundnya tidak ada background sama sekali tentang ilmu broadcasting, ilmu jurnalistik. Itu background pendidikan sama sekali saya tidak ke sana. Tapi lantas kenapa saya ditakdir gitu ya, berada di Dinas Kominfo? Awalnya itu semua berawal dari pengalaman. Jadi selesai saya kuliah, kebetulan di bidang ekonomi, jauh dengan hal ini, bidang ekonomi. Saya punya hobi saya foto, dan dari dulu saya memang aktif di media sosial, di Facebook. Apa yang saya foto, saya upload, saya kasih sedikit narasi, lama-kelamaan tidak melihat dari konten-konten yang ada, akhirnya berkembang. Nah, di situ akhirnya ada yang lirik ternyata, ada yang lirik, dan itu saya kayaknya karena nggak dapat sempat aman-aman gitu. Jadi saya dulu kerja di kecamatan jauh lagi sebelumnya, pernah sekian bulan di Radar Bromo. Jadi ada sedikit pengetahuan jurnalistik karena pengalaman akhirnya di situ. Ditambah akhirnya hobi fotografi. Nah, berangkat dari situ, karena keseharian yang saya lakukan di luar kerja saya, itu akhirnya dilirik, gitu ya. Dilirik bahwasanya kemampuan seperti ini dibutuhkan di pemerintahan. Gitu. Jadi yang saya awalnya kerja di kecamatan, akhirnya ditariklah ke Kominfo, singkat cerita. Karena dinilai, orang ini
ada kemampuan sedikit lah tentang jurnalistik, artinya menyampaikan sesuatu, mengabarkan sesuatu dengan disertai media-media gambar. Nah, apakah cukup di situ aja? Ternyata tidak, friends. Jadi tugas saya keseharian di Kominfo itu yang awalnya hanya memotret, membuat berita, itu hanya berlangsung 1 tahun. Jadi kemampuan itu sudah nggak relevan lagi 3 tahun terakhir ini. Bagaimanapun saya harus mengikuti tren yang ada karena Kominfo juga sangat dekat dengan media sosial. Pemberitanya juga sangat dekat dengan media sosial. Mau tidak mau, saya pun harus belajar apa yang kalian sudah dapat ini. Gitu. Jadi sangat beruntung sekali kalian yang di usia yang semuda ini sudah mendapatkan pemahaman teknik seperti ini. Gitu. Saya cerita dan curhat. Seperti yang disampaikan Mas Wahid, kalau Mas Wahid backgroundnya jelas, dia di broadcasting dan sinematografi dia sudah pakarnya. Nah, saya belajar langsung begitu beratnya memang pembuatan konten-konten seperti ini, mulai dari pengambilan, mulai dari bagaimana supaya konten kita menjadi menarik. Jadi orang melihat di detik pertama dia sudah bertahan. Padahal di detik pertama belum tahu apa yang mau disampaikan, tapi orang sudah pengen lihat terus di situ begini. Nah, itu juga butuh pengalaman. Tadi semua teknik yang disampaikan Mas Said betul adanya. Jadi bagaimana konten kita bisa semenarik mungkin itu diawali dari awal pengambilan. Misal ada 2 kamera nih, dari awal kamera itu sudah settingannya harus sama seragam, mulai dari white balance, mulai dari ISO, bukaan. Kalau enggak masih bisa relatif karena masing-masing kamera punya karakter yang tidak sama, tergantung lensanya juga tidak sama. Tapi yang perlu saya tekankan adalah dari awal itu sudah harus setengah matang kalian. Jadi bahan yang mau dibawa nanti ke editing itu bahan itu sudah setengah matang, artinya tidak membuat editing itu menjadi hal yang berat lagi. Di 2 video tadi saya sudah bisa membedakan karena saya di sini bagaimana saya menjadi netizen di sini. Misalnya video ini diunggah ke media sosial, artinya sudah dirilis ke masyarakat. Masyarakat lebih tertarik untuk lihat ke konten yang kedua. Kenapa? Karena di situ jelas teknik pengambilannya dia lebih stabil, skin-skinnya dia lebih menarik, tata gambarnya lebih. Saya tadi melihat masih ada yang mirip-mirip di video pertama. Jadi itu perlu kalian ketahui, netizen sekarang itu sudah pinter-pinter, yes, gitu ya. Mereka sudah sadar dengan kualitas. Mereka tidak akan berlama-lama bertahan di video kalian kalau dari awal video kalian sudah kualitasnya kurang. Nah, jadi kalau saya pribadi saya lebih milih yang ke video kedua, dia lebih persiapannya lebih matang, dia lebih tahu bagaimana menempatkan angle-nya, di sudut mana objek itu akan ditempatkan. Terus kalau dari sisi jurnalistiknya masih ada di 2 video kalau saya tidak salah memperhatikan. Di terakhir yang menyampaikan narasi Bu Dokter tadi tidak ada info grafis mungkin jawabnya siapa yang ada kan? Pada waktu di green screen tadi kan ada yang Bu Dokter tadi yang menyampaikan itu kalau memang ingin menjadi keramaian masyarakat itu juga butuh informasi siapa yang sedang ngomong tuh. Nah, keterangan siapa yang menyampaikan. Jadi betul sekali bahwasanya kualitas itu sangat perlu sekali, khususnya saat ini. Gitu ya. Jadi videografer alam ataupun otodidak banyak sekali bermunculan. Kalian lebih beruntung, kalian lebih tahu teknik, lebih tahu peralatan dan sebagainya macam alat-alat penunjang lainnya. Seharusnya kualitas kalian lebih siap dibandingkan kita lain. Jadi saya 3 tahun benar-benar hidup dengan sama Mas Wahid. Padahal usia sudah
tidak memungkinkan, tapi memang itu sudah menjadi tugas kita gitu. Jadi yang awalnya saya yang enjoy saja karena bidang itu sudah saya kuasai sebelumnya, yaitu tulis menulis dan pemberitaan, akhirnya harus juga belajar di video yang mana satu kabupaten Probolinggo hanya kita ini yang ini Mas Wahid, dan akhirnya untuk pengambilan yang kita ambil berdua. Mungkin kalau kalian melihat medsos infograf di situ ada video, yaitu hasil kita dengan segala keterbatasannya, tapi kita harus bagaimana bisa mengurangi keterbatasan. Jadi dan ingin saya katakan, perbaiki kualitas yang kalian hasilkan, dan ingat di luar sana kalian sedang ditunggu. Jadi dari apapun itu, baik dari pemerintahan ataupun dari perusahaan-perusahaan swasta, mereka juga butuh untuk mengenalkan produk mereka melalui ya ini videografi. Terima kasih Pak. Itu aja yang mungkin perlu saya sampaikan. Kalau ada sesi tanya jawab langsung WA aja deh. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari anak-anak yang tadi disampaikan oleh Pak Wahid juga Pak Hendra, mungkin ada sanggahan. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Wahid, pada saat di green screen itu muncul ada bintik-bintik. Nah itu berarti kurangnya apa? Kedua penjayaan. Ketiga tadi yang ditekankan Pak Wahid adalah tentang green screen. Ya, green screen-nya itu apakah benar-benar green atau tidak? Karena di situ masih muncul bintik. Nah, terang kemarin Pak Wahid, jadi green screen-nya itu kita anak-anak pakai green screen-nya pakai karpet. Nah, itu masalahnya. Kalau di karpet itu masih ada hitamnya ya. Sehingga ketika kalian menggunakan apa namanya ultra G, bukan ultra G ya, menggunakan ultra G, maka sisi hitam itu juga akan mengcropping yang hitam-hitam di pinggir-pinggir itu. Nah, kalau misalkan kita menggunakan green screen yang betul-betul mulus tanpa ada noda hitam yang muncul ketika kena lighting, maka ketika kita menggunakan ultra, dia langsung sudah beres. Jadi tinggal satu klik aja sudah hilang semua yang namanya green. Jadi kalau misalkan dia seperti itu, sebenarnya bisa diminimalisir dengan kita menggunakan jadi untuk menghilangkan di bintik-bintik itu masking ya, di masking. Ya. Kemudian tadi juga kalau Pak Indra bilang dominan di yang video kedua, di mana pengambilan gambarnya sudah bagus, termasuk nyambung. Artinya nyambung, apa yang nanti disampaikan kepada masyarakat itu langsung tahu begitu. Jadi pada saat kalian membuat ide, kemudian membuat videonya, mungkin lebih diperjelas lagi. Ingat, iklan layanan masyarakat itu adalah penyampaian yang harus bisa sampai di masyarakat. Jadi tidak asal buat, tidak begitu. Ya, paham ya? Jadi tadi ada sudah Pak Hendra juga Pak Wahid sudah menyampaikan tentang penilaian hasil karya kalian. Ada pertanyaan mungkin? Pertanyaannya ada apa? Silakan. Monggo. Mungkin dari Dimas. Ya Bapak, jangan malu-malu ya, kita di sini ya. Ya. Nanti kalau pulang nggak bisa tanya-tanya nanti. Ya, saya kan bahaya gitu. Tapi tadi disampaikan kedua pengunjung
memuji kalian sudah bagus, ya sudah bagus. Cuma ada beberapa yang termasuk lighting. Ini kan adalah multicam ya, kita pakai 3 kamera, tapi ya itu tadi sarprasnya, sarana kita masih belum punya, yaitu reflektor untuk pencahayaan. Jadi kelihatannya pada saat di split digabung itu yang kamera 1, kamera 2 kelihatan juga beda, ada terang, ada yang terlalu gelap, ada yang terlalu cerah, kontras. Nah itu juga menjadi penilaian juga. Karena apa? Tadi sama Pak Indra, intention itu suka menilai. Oh di awal elek nggak mau ya. Boleh simulasi mainnya, ya. Tapi upload untuk kita semua. Ini dari Pak Kavi ada apa? Terima kasih. Kami juga yang sebagai support aja anak-anak. Memang mungkin anak-anak ya ini masih perlu ditingkatkan lagi. Ya, sudah dari dua juri sudah menilai baik, tapi masih butuh untuk ditingkatkan kembali. Berarti masih belum optimal. Anak-anak ya, tolong dioptimalkan. Karena apa? Ketika kalian nanti sudah terjun di masyarakat, yang kalian geluti ini, insya Allah ini sebagai usaha yang luar biasa. Ini butuh kreativitas, ya, butuh kreativitas. Kalian jangan monoton untuk menerima ilmu itu dari sekolah aja, tapi kalau banyak media-media seperti ini, kalian harus kreatif, mencari dan mencari. Karena di sana juga pasti ada solusi-solusi yang bisa bagaimana cara pembuatan, cara memproduksi suatu video ini seperti ini. Kalau di TV di media-media itu itu bisa digali kan. Jadi jangan menuntut dari sekolah tok, kalian harus punya kreativitas, ya, sehingga ini total anak-anak jangan sampai cuma yang lainnya sudah optimal, yang lainnya masih andai-andai. Ini ya, saya harapkan totalitas semua anak-anak broadcast di sini harus mampu melakukan secara utuh, ya, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bagaimana sebagai sutradara, bagaimana sebagai penulis naskah, bagaimana sebagai produser dan kameramen, ini betul-betul menguasai betul, total, ya. Tapi jangan menonton di apa yang sudah dibagi-bagiannya ini, tapi ini total. Ya, kameramen juga bisa, produsernya juga bisa, penulis naskah juga bisa. Sebagai sutradara pun harus mampu. Ini ST-nya aja harus betul-betul dikembangkan, ya. Karena saya yakin kalian semua punya potensi masing-masing. Saya yakin kalian bisa, asalkan punya kemauan yang tinggi. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari permintaan daripada yayasan. Kalian harus bisanya itu utuh, ya, artinya tidak hanya bisa, oh saya biasa sutradara Pak, kalau kameramen tidak bisa, tidak seperti itu, ya, harus bisa semua, ya. Jadi karena apa, namanya tim itu, jadi harus, tapi biasanya ada yang monoton, nah itu tidak apa-apa, tapi harus bisa semua. Misalkan Dimas, saya terbiasa fotografi Pak, kalau video kurang
tidak apa-apa. Ya, yang penting kalian tahu, paham bagaimana caranya menjadi seorang penulis naskah. Gitu. Ide-ide cerita, ide-ide pembahasan tentang apa itu bermunculan di sana. Jadi harus utuh. Itu permintaan peminyasan. Kalian harus tidak hanya satu saja, tapi bisa semuanya. Saya ingatkan lagi juga, tadi sampaikan Pak Indra, banyak yang di luar sana itu pengen bisa seperti kalian, pengen bisa apa sih caranya video, apa caranya rekam video. Nah itu banyak, cuma mereka tidak tahu caranya. Nah dengan sekolah di SMK Palang kalian bisa diajari. Nah harapan kami sebagai penanggung jawab di SMK tidak sampai di sini saja, selalu dari sini tetap belajar, ya tetap belajar dan belajar. Gitu. Moto kita apa? Bisa hebat. Moto SMK Bisa hebat. Kalau itu tadi slogan SMK. Moto kita apa? Learn today, success in your future. Ya, artinya apa? Belajar dulu, belajar hari ini untuk kesuksesan masa depan. Nah, itu adalah moto SMK Palang. Itu harus tertanam di jiwa kalian. Ya, itu moto daripada SMK Palang. Semua lembaga punya moto sendiri. Apa tujuannya? Diberikan SMK pasti ada semuanya. Kalau tidak hanya sekedar meluluskan saja, ya, tapi mempunyai lulusan yang bonafit, bisa diterima oleh masyarakat. Ya, jadi harapan saya tidak hanya di SMK saja, kalian belajarnya di masyarakat juga, kemudian di tempat-tempat lainnya. Dari YouTube juga bisa. Karena terus terang, kalau saya sama Pak sama, background saya telekomunikasi. Saya dulu di Telkom, kemudian langsung menuju sini. Karena itu tadi, karena saya juga hobi di videografi, di fotografi, sehingga saya harus banyak-banyak belajar. Alhamdulillah, apa yang sudah saya sampaikan kepada kalian jangan sampai putus seperti itu. Oke, kita sama-sama belajar. Ada yang bertanya mungkin? Lanjut Ada apa? Cerita pengalaman. Cerita pengalaman. Ya, cerita apa? Saya juga lama mau cerita. Maksud Pengalaman. Ya, jadi kalau pengalaman di videografi itu banyak ya, juga apalagi di pemerintahan. Kita pengalaman sampai berangkat dari rumah itu jam 2, jam 3 itu sudah terlalu sering ya, untuk supaya hadir di lokasi atau lokasi syuting. Jadi paling tidak kita harus mendahului dari orang-orang yang akan kita shoot, sehingga kita juga punya. Jadi saya seorang itu harus bisa berkreasi ya, baik itu dari segi narasi. Saya harus buat sendiri, kadang ya kita ketika di lapangan saya juga kadang-kadang bisa menjadi sutradara gitu. Jadi pas ketika di lapangan saya harus mengeluarkan ide-ide ya. Itu Pak, karena seperti ini nah. Itu bahkan bupati saya atur juga ya. Diatur. Ini harus mau diatur. Yang ngaturnya kita. Jadi seperti itu. Jadi dada juga harus berani, mental harus kuat. Jadi ketika video itu kalau misalkan kalian pengen bagus itu tadi ada audio, lighting, terus kemudian acting, terus syuting, tapi bukan gunting. Ya, gitu. Jadi apa? Hasilnya kalau misalkan bagus, penyampaiannya juga terstruktur, maka masyarakat akan senang melihatnya. 3 menit itu serasa akan cepat. Tapi kalau sudah videonya nggak terstruktur, juga pengambilannya nggak bagus, sinematiknya kalau misalkan kita kenal dengan sinematiknya,
apa sih sinematik kan gitu ya. Sinematik itu tidak harus blurry, sinematik itu tidak harus menggunakan gambar ya. Tapi bagaimana kita mengambil gambar yang baik, yang benar, terarah dan terstruktur, itu sinematik. Jadi kalau misalkan kita kenal misalkan di internet banyak sinematik itu harus audionya harus yang gimana gitu, yang pelan, misalnya yang slowly atau yang epic gitu ya. Terus motivation atau apa ya, apalah katanya di teaser itu. Terus kemudian harus dia harus menggunakan slow motion ya, tidak harus ya. Terus dia harus blurring misalkan, tidak harus juga ya. Terus harus menggunakan bar atas bawah, tidak harus juga ya. Jadi dikatakan sinematik itu ya pengambilan yang tepat, terstruktur, juga color gradingnya bagus, audionya juga mengena terhadap apa yang disampaikan kan gitu ya. Gak mungkin kalau misalkan ada penyampaian berita duka misalkan ya, atau pernikahan lah musiknya rock misalkan, kan nggak kena kan ya. Jadi kita musiknya harus kena, apa yang disampaikan juga harus dapat musiknya. Terus misalkan syuting ujian misalkan musiknya dangdutan misalkan ya, gitu kan. Jadi kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya sehingga akan menghasilkan sesuatu yang wow katanya, sesuatu yang bagus seperti itu ya. Jadi memang banyak kritikan ini, nah makanya dari kritikan itu kalian harus bangun ini yang termasuk yang seandainya kalian bisa memberikan logo misalkan Al-Falah di sebelah kanan itu akan lebih bagus lagi gitu ya. Terus kemudian lower third ya, siapa yang menyampaikan itu juga bagus. Kalau misalkan kalian suka dengan bar, semuanya bisa menggunakan bar juga atas bawah ya, itu juga kan lebih baik juga ya. Misalkan kita ngangkat warnanya, sebenarnya kalau misalkan kita bicara Adobe Premiere, hijau yang seperti itu bisa kita tuakan bisa ya. Jadi kalau misalkan warna yang kurang cerah itu kita cerahkan bisa. Jadi seperti itu, tidak harus dengan peralatan yang mahal ya. Bahkan saya menggunakan HP ini ya, jadi ya kalau kalian lihat di Infocraft Probolinggo yang yang bentar ya, syutingan bentar itu menggunakan HP itu saya yang buat ya. Jadi menggunakan HP tidak harus menggunakan kamera seperti itu, tidak harus menggunakan RAW yang harganya sampai ratusan puluhan juta, tidak harus. Jadi menggunakan HP itu sudah bisa akan menghasilkan gambar-gambar yang sinematik. Ya masalahnya kita harus tahu teknik cara pengambilan gambar itu tadi ya. Jadi harus ceknya begitu yang ngambil gambar. Ya kan gitu ya. Harus kita tahan dulu berapa menit, 1 menit, kalau bisa 5 menit. Nanti jadi kedua kan lebih bagus ya. Apalagi HP kalian sudah mengangkat resolusi dengan Full HD ya. Akan lebih bagus lagi ya. Dengan gambar seperti itu. Terus misalkan kalian harus menggunakan manual focusing akan lebih cantik ya. Jadi kalau di sini nggak ada manual focus, kalian harus menggunakan sentuhan ya, agar kamera itu akan fokus kepada objek-objek tertentu sehingga menghasilkan gambar-gambar yang blurry di sekitarnya, sehingga nanti gambar yang dihasilkan itu akan terkesan sinematik. Jadi pengambilan gambarnya juga kebanyakan ya harus panning di bawah, itu kan tidak selera kita, di tengah, sekali-kali dari atas kan gitu ya. Jadi jangan monoton di dada terus. Jadi kita harus bisa harus bisa mencari angle terbaik agar supaya hasil yang kita dapatkan itu juga baik. Banyak pilihan. Ya, jadi kita juga punya bahan-bahan yang nanti ini kurang bagus, ternyata bagusnya ini bagus, kita bagusan seperti itu. Nah kalau misalkan terstruktur itu akan lebih baik. Misalkan saya lihat ada skripnya ya, itu akan lebih baik. Jadi cara pengambilan gambarnya itu sudah ditentukan. Biasanya kalau sudah ada scriptingnya, biasanya tempat di mana, terus ya jamnya berapa, terus kemudian alat-alat yang harus dibawa itu apa, terus kemudian ada apa namanya ya, yang modelnya siapa, terus kemudian apa namanya peralatan yang dibutuhkan itu apa saja. Biasanya kalau sudah terstruktur itu akan lebih baik ya, akan lebih baik. Karena apa? Kita sudah bisa membayangkan apa yang akan kita ambil. Nah seperti itu kalau sudah ada skripnya itu. Jadi kita bisa seperti ini ternyata bagus. Makanya seorang sutradara itu susahnya di situ ya. Kalau misalkan kalau jadi sutradara, jadi itu susahnya. Jadi
Jadi dia harus mengerti angle terbaik, harus mengerti situasi yang baik, harus mengerti timing yang baik, kan gitu ya. Jarak sunringnya itu kan juga mengaruhi dari kualitas gambar. Kualitas gambar yang baik akan menghasilkan video-video yang baik. Nah, ya, karena dilihat dari suaranya kalau sudah bagus, kan bagus. Jadi manfaatkan. Nggak usah, kalau misalkan kalian punya lighting, nggak usah pakai lighting, ya, lighting. Kalau nggak reflektor, nggak usah beli reflektor ya. Kalian cuma ambil, kalau misalkan kalian pengen menggunakan reflektor ya, kalian ambil ada tempat jajan kue itu ya, yang apa? Yang putih apa namanya itu? Monofoil ya. Monofoil. Ada monofoil. Nah, kalian bisa menggunakan itu, kalian tempel. Itu sudah menjadi reflektor ya. Jadi bila menggunakan itu, jadi ya kita sesuaikan dengan cahayanya. Pencahayaannya maunya di apa? Nah, ini sudah yang kita inginkan. Makanya sutradara itu harus paham betul. Cahayanya mau di mana? Mau di samping kanan, depan, belakang, kan gitu kan? Jadi maunya yang apa? Biasanya orang sukanya cahayanya di samping kanan dan samping kiri, sehingga apa? Menghasilkan gambar yang dia tidak belang misalkan ya. Tidak harus itu saja. Ada yang paling suka lighting di belakang, siluet ya. Di backlight ya, di backlight itu juga ada seperti itu. Ada yang separuhnya yang lighting, separuhnya dibiarkan hitam. Ada yang suka seperti itu. Kalian mau buat video apa? Kalian mau buat film apa? Seperti itu. Nah, di sini kalian harus buat kreasi-kreasi yang paling tidak di lingkungan kita sendiri aja yang perlu disampaikan kepada masyarakat itu banyak sekali ya. Di pondok itu sholat, misalkan sholat tepat waktu, manfaat sholat itu bisa divideokan. Narkoba ya, makan yang baik, poloan yang baik ya, poloan bisa sisi lain pesantren di belakang ya, kan itu bisa divideokan menggunakan BAPS ya. Jadi harus menggunakan BAPS tadi. Jadi kalau saya ya saya memang videografer tapi bukan vlogger atau YouTuber ya. Saya cuma sering membuat video saya dan saya jarang mengupload video saya di YouTube saya punya channel YouTube tapi saya jarang menggunakan channel YouTube saya. Dan kebanyakan hasil karya di saya itu masuk di channelnya Info Kabupaten Bogor. Seandainya kalau misalkan bersama ini juga bisa, tapi saya tidak mau karena fasilitas yang saya gunakan itu adalah fasilitas pemerintah. Jadi itu saya tidak boleh menggunakan seperti itu kecuali misalkan kalau menggunakan banyak video-video saya di Kabupaten Bogor. Kalau misalkan kalian mau lihat, oh ini garapannya Pak Wahid, garapannya Hendra. Jadi kameramennya cuma 2, saya dengan Mas Hendra. Itu ya, cuma 2 saja. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan kamera 3, kalau misalkan sudah menggunakan Adobe Premiere, kalian bisa menggunakan multicam. Ada namanya multicam di situ. Jadi kalian nggak usah harus memutus lensa ya, atau kamera. Oh, film nggak usah. Jadi kalian harus berlanjut, sudah lanjut, nanti bisa menggunakan multicam itu tadi. Gambar menit berapa yang harus kalian gambar, ambil dan disesuaikan dengan kamera-kamera di bawah. Itu ada namanya multicam kalau di Adobe Premiere. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Biasanya yang ada itu di Adobe Premiere 17 ke atas, 17, 18 dengan 19. Atau di bawahnya itu ada kamera. Saya mulai Adobe Premiere itu dari 2017. Ya, biasanya kalau yang selain itu saya dulu menggunakan Pinnacle Studio ya, dan itu saya kira kurang menantang sehingga saya mencari software yang sekiranya tidak yang mudah tapi dia punya fitur yang banyak, ternyata tidak ada. Kita terpaksa menggunakan Adobe Premiere itu tadi. Kalau misalkan kalian mau belajar lebih bagus lagi, ya paling tidak harus menggunakan After Effects ya. Jadi ditambah bumbu After Effects sehingga akan menghasilkan gambar atau efek-efek yang bagus, bumper yang bagus. Seperti itu. Tapi kita harus mempunyai fasilitas komputer yang mumpuni. Paling tidak dia ada RAM sampai dengan 16 GB ya. Terus kemudian kegiatannya harus sudah 4. Terus kemudian sisi sudah menggunakan SSD. Terus kemudian prosesornya sudah minimal Core i5 itu dari 335. Akan menghasilkan gambar yang bagus kalau menggunakan After Effects. Jadi kalau di saya 2 ya biasanya menggunakan Adobe Premiere dengan After Effects saya. Jadi kalau misalkan
Apakah ada yang lain Pak untuk soket? Banyak ya, ada Movavi itu juga bagus ya, ada Velmora itu juga bagus. Kalau misalkan mau ngedit langsung di HP, ada bisa menggunakan KineMaster yang gold ya, itu juga bagus, jadi bisa kalian pelajari. Kalau misalkan kalian sudah pernah memahami dan pernah membuka HP ya, kalian coba-coba edit, saya yakin seperti kalian akan cepat memahami fitur-fitur yang ada di KineMaster itu. Tapi saya jarang menggunakan KineMaster karena apa? Karena HP saya kecil, sehingga untuk melihat kurang sih. Seperti itu lah. Nah, oke, itu dari saya ya. Kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya, monggo kita cari di sini tentang videografi ini, kita berbagi pengalaman sehingga sampai untuk kebaikan kita bersama seperti itu. Oke, saya ini warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak ilmu baru bagi kita semuanya. Jadi tujuannya kita mencet red, kemudian stop gitu, tempe ya. Tapi banyak ilmu yang harus kita pelajari lagi. Mungkin cukup ya? Cukup ada? Cukup. Jadi kalau saya apa yang disampaikan oleh para pemuji, kemudian hasil penilaiannya sudah ada ya. Jadi acuan kita semua untuk bisa lebih baik lagi. Bagaimana menutup mungkin bisa dibantu Pak Bupati untuk Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.